Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas D, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, akan memaparkan terkait dengan tugas UAS mata kuliah PIE. Oke, berikut adalah PPT yang telah kami buat. Selanjutnya untuk poin pertama adalah kita memilih salah satu negara yang kemudian kita jelaskan sektor manufaktur perdagangan di negaranya. Kami memilih negara Jepang. Berikut adalah manufacturing sektor manufaktur yang ada di Jepang. Oke, saya akan menjelaskan tentang Manufacturing Composition tahun 2017 yang tiga terbesar dari data portal UNIDO pada negara Jepang, yaitu urutan yang pertama, motor, vehicles, trailers, semi-trailers 21,4%, yang kedua, office, accounting, and computing machinery 14,68%, yang ketiga, food and beverage 12,9%. Jadi dari manufacturing composition dari UNIDO ini bisa dikatakan jika motor vehicles, trailers, dan semi-trailers adalah sektor manufaktur terbesar yang ada di Jepang. Nah, kemudian untuk menjelaskan tren perdagangannya, kami menggunakan data dari UN Comtrade yang dimana pada UN Comtrade itu harus mencari HS kode. Jadi HS code-nya ini kita dapat dari UN Statistik Wiki. Kita bisa lihat di spreadsheet yang sebelah kanan ini. Untuk motor vehicle sendiri, HS code-nya yaitu ada 8703. Terus kemudian ya, dari tren perdagangan di ekspor ke dunia, ke world-nya itu, di tahun 2019 kita ada 98 triliun US dollar. Di 2020 ada 80 triliun US dollar. Di tahun 2021 ada 85 triliun US dollar. Dan di 2022 ada 86 triliun US dollar. Di tahun 2020 ini kita mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19, dan di tahun 2021 sudah mulai meningkat, dan di 2022 juga mulai meningkat. Dari data ini kita mengambil dari data UN Comtrade. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tren perdagangan yang ada di Indonesia, yaitu kita fokus pada 4 tahun terakhir, dimulai dari tahun 2019, yang mencapai angka 383,382 miliar US dollar. Kemudian di tahun berikutnya, di tahun 2020, kita mengalami penurunan yang sangat drastis karena adanya pandemi COVID, menyentuh angka 218,752 miliar US dollar. Karena semakin tahun semakin membaik pandeminya, sehingga semakin tahun juga menaik atau mengalami kenaikan di tahun berikutnya, yaitu tahun 2021 274,982 miliar US dollar. Lalu di tahun 2022 mencapai angka 403,796 miliar US dollar. Ini data kita ambil dari UN Comtrade. Yaitu penjelasan tentang poin pertama, selanjutnya yaitu poin kedua. Di sini kami memilih perusahaan dari Jepang terkait dengan motor vehicle, yaitu eh, perusahaan Yamaha. Baik, di sini kami sedikit akan membahas tentang sejarahnya. Perusahaan Yamaha ini mulai terbentuk pada tahun 1995 dengan nama pertama YA1. Dan selanjutnya pada tahun 1974, perusahaan Yamaha membuat atau berekspansi ke Indonesia dengan membangun perusahaannya pada tahun 1974, yang tepatnya di Jakarta, yaitu yang bernama PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Jakarta Factory Head Office, dan yang kedua yaitu nama perusahaan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing West Java Factory yang terletak di Karawang pada tahun 2004. Oke, selanjutnya yaitu masih di poin kedua terkait investasi yang dilakukan oleh Yamaha. Di sini salah satu investasi yang dilakukan oleh Yamaha, yaitu menurut sumber dari naikmotor.com, Yamaha itu pada penghujung tahun 2018 atau tahun baru 2019 itu melakukan investasi terhadap salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu perusahaan Grab, yang dimana yang melakukan investasi ini tuh induk Yamaha
motor yang terletak di Jepang. Nah, investasi yang dilakukan itu berupa 150 juta dolar atau jika dikonversikan ke rupiah menjadi 2,1 triliun rupiah. Yang dimana dengan adanya kerjasama ini tuh Grab memanfaatkan teknologi yang dimiliki Yamaha berupa aspek keselamatan yang ada pada sepeda motor. Selain itu juga Grab akan mendapatkan atau lebih tepatnya mitra Grab akan mendapatkan kemudahan dalam proses pembelian sepeda motor merek Yamaha bagi mereka yang ingin bergabung dengan Grab. Selanjutnya, Selain itu, pada website fifa.co.id disebutkan jika Yamaha Pusat juga melakukan investasi kepada PT Yamaha Motor Manufacturing West Java. Dana investasi yang dilakukan oleh Yamaha Pusat sebesar 4,4 juta US dollar yang digunakan untuk membangun Global Training Center atau GTC pada pabrik kedua di Indonesia, yaitu Yamaha Motor Manufacturing West Java. Tujuan dari adanya GTC ini adalah supaya karyawan Yamaha bisa terbekali dengan keterampilan teknologi yang sesuai dengan standar dunia. selanjutnya terkait poin ketiga itu kebijakan dari negara Indonesia atau kebijakan investasi dari negara Indonesia. Nah, ini kita mengambil dari website OECD pada Investment Policy Review-nya pada halaman 245 sampai halaman 246. Oke, selanjutnya saya akan membacakan salah satu kebijakannya, yaitu pemerintah pusat dapat lebih memperjelas tanggung jawab kebijakan investasi yang ditugaskan ketika pemerintah yang berbeda untuk mengurangi duplikasi dan tumpang tindih. Mengklarifikasi tanggung jawab sangat penting. Ketika mereka dibagi seperti dalam kasus kebijakan investasi, penerapan Omnibus Law on Job Creation bisa menjadi kesempatan untuk mengklarifikasi tanggung jawab. Tingkat pemerintah yang lebih tinggi harus terus membangun kapasitas investasi dan lembaga terkait investasi, khususnya PTSP dan lembaga teknis yang memberikan izin operasional. Harus memastikan bahwa PTSP dapat mengoperasikan OSS secara efektif. Baik, selanjutnya adalah regional juga dapat memperkuat layanan setelah perawatan mereka untuk memenuhi permintaan investor yang ada. Badan regional dapat mengambil peran yang lebih proaktif dalam mempromosikan investasi asing dan menyesuaikan alat promosi mereka untuk fokus pada investasi yang relevan dengan wilayah mereka. Bekerja dengan kantor luar negeri BPM akan investasi regional dapat memperkuat kerjasama mereka dengan badan lokal lainnya seperti layanan pengembangan bisnis untuk lebih menyelaraskan produk pemasok lokal dengan kebutuhan perusahaan asing. Pusat dan daerah, pemerintah juga dapat membantu membangun kapasitas penyerapan perusahaan lokal dengan peningkatan kesadaran tentang layanan pengembangan bisnis dan memfasilitasi prosedur untuk mendapatkan dukungan yang memadai. Untuk mengembangkan daerah, kita perlu mengurangi kesenjangan pendidikan, infrastruktur, dan kualitas pemerintah daerah. Awasi dampak insentif baru dalam pengembangan keterampilan untuk evaluasi keefektifannya. Perbaiki transportasi laut untuk konektivitas antar pulau, tingkatkan kehadiran KPK di sektor dengan risiko korupsi tinggi, mengembangkan indikator investasi lingkungan untuk memantau kinerja provinsi. Tingkat pemerintahan yang lebih tinggi harus memantau kinerja pemerintah daerah di bawahnya. Oke, selanjutnya untuk poin terakhir yaitu pengaitan pemaparan sebelumnya dengan teori yang kita pilih. Saya akan mengkaitkan dengan teori klasikal politikal ekonomi. Teori ini menekankan pada ekonomi liberal yang bukan feodal, yang kalau dikaitkan dengan Yamaha sendiri merupakan perusahaan swasta yang sudah sesuai dengan penekanan atau fokus teori tersebut. Juga menekankan pada surplus barang dan jasa. Apabila melihat pada data pada slide setelah ini, next. Yamaha Indonesia juga telah mengusahakan surplus perdagangan, yang artinya ekspornya lebih besar daripada impornya, dan telah terwujud pada 2018 dengan data sebagai berikut yang berita satu mengutip dari investordaily.com. Sini tertulis bahwa tingginya ekspor membuat YIMM mampu mencetak surplus perdagangan senilai 11,8 triliun sepanjang 2018. Dan dari data sebelumnya, saya juga telah menjelaskan mengenai alokasi pendapatan untuk para pemilik modal melalui investasi keluar Yamaha. Investasi keluar Yamaha itu juga sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Dan dalam data berita satu ini juga telah memperkerjakan 250.000 tenaga kerja per 2018 yang telah sesuai dengan salah satu poin klasikal politikal ekonomi, yaitu adanya pembagian alokasi pendapatan dalam ekonomi pemilik modal, pemilik lahan, dan juga
para pekerja. Dan apabila disambungkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, klasikal political economy juga menekankan pemerintah supaya berperan agar investasi yang berputar dalam negaranya bisa adil melalui kebijakan-kebijakan yang bentuknya yaitu keadilan hak, pertahanan properti, dan peminiman konflik. Nah, ini bisa dilihat di sini, yaitu pemerintah berperan supaya adil, menekan pada hak, pertahanan properti, dan minimnya konflik. Ya, mungkin sekian untuk video dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.